Indonesia Lampung. Saat ini saya sedang bersama Ibu Saminah Asnainah, yaitu tokoh inspiratif yang saya pilih di desa Sidoarjo. Beliau berprofesi sebagai guru ngaji atau mengajar ngaji di daerah tersebut. Oke, baik Ibu, di sini Sofi ingin bertanya, bagaimana awal mula Ibu mengajar ngaji dan sejak kapan Ibu memulainya? Waktu itu dari masjid, karena desa membuat TPA desa, dipindahkan ke desa yang bernama TPA Raudhatul Atfal. Akan tetapi setelah ada pandemi ini, lalu Ibu menginisiatif untuk anak-anak, daripada anak-anak sekolah enggak, ngaji enggak, akhirnya Ibu buka di rumah sampai hari ini. Kemungkinan besar kalau nanti pandemi ini sudah hilang, kembali lagi ke TPA desa. Kalau perjalanan Ibu untuk keinginan atau cita-cita untuk menjadi seorang guru ngaji itu memang dari kecil Ibu sudah punya keinginan menjadi seorang guru ngaji. Dikarenakan pada waktu itu seusia Ibu masih banyak anak-anak yang belum ngaji karena beberapa faktornya karena tempat pengajian jauh, terus perjalanannya juga masih jalan, masih tanah, belum ada lampu listrik. Setelah itu dengan berkembangnya Ibu menjadi seorang ibu, ternyata setelah Ibu mempunyai seorang anak pun waktu itu masih juga seperti itu, melihat anak-anak seusia anak Ibu umur antara 5 sampai 8 tahun masih ada yang belum sekolah, belum ngaji juga. Jadi Ibu punya keinginan bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu waktunya nggak habis untuk bermain, walaupun nggak seberapa yang Ibu miliki, ilmu yang Ibu punya, tapi Ibu punya keinginan untuk mengembangkan atau menjalankan apa yang telah Allah sabdakan, bahwa barang siapa yang memanjangkan agamaku, maka dia akan selalu aku lindungi. Dan seperti juga Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang memanjangkan agamaku, akan aku cukupi segala kebutuhannya dengan caraku yang tidak pernah Allah sangka-sangka. Seperti itu, satu di antaranya adalah itu. Akan tetapi yang lebih memicu Ibu lagi mempunyai keinginan untuk menjadi seorang guru atau mengajar ngaji, karena Ibu merasakan bahwa pendidikan itu adalah penting, bahkan sangat penting. Karena di situ ada yang mengatakan bahwa maju dan mundurnya sebuah negara termasuk salah satunya yang menunjang adalah pendidikan. Itu yang sangat memotivasi Ibu. Lalu apa saja suka duka Ibu selama mengajar ngaji anak-anak di sini? Ya, kalau dikatakan suka duka, nggak ada duka, semua adalah suka. Karena apa? Ketika Ibu, bahkan bagi Ibu menjadi seorang guru ngaji itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri, suatu kepuasan tersendiri. Justru di mana Ibu sedang kesusahan, artinya yang susah itu banyak. Susah karena capek, susah karena pikiran. Dengan melihat anak-anak itu, maka timbullah rasa bahagia, rasa ringan. Beban yang terasa berat bagi Ibu akan menjadi ringan ketika melihat anak-anak. Dukanya nggak seberapa. Terkadang anak-anak itu karakter anak berbeda, IQ anak berbeda. Nah, dikala ada anak yang IQ-nya agak-agak di bawah standar, atau ada anak-anak yang aktifnya lebih, itu saya sebagai seorang pendidik mengingatkan anak-anak itu supaya anak-anak itu belajarnya lebih giat, atau anak-anak itu untuk lebih disiplin. Terkadang si orang tua tidak bisa menerima itu dukanya. Tapi bagi Ibu, sudahlah, yang penting Ibu punya niat mengingatkan anak-anak, mendidik anak-anak adalah sebuah kasih sayang, bukan suatu kebencian atau amarah. Itu adalah cara Ibu menyayangi mereka. Itu dukanya.
Kalau sukanya sudah saya bilangkan tadi, mempunyai nilai yang lebih, bahkan ibu itu sering terharu, sering merasa bagaimana kalau nggak ada anak-anak gitu. Ya Mbak, bener, ngerasain bener pokoknya, capek yang amat sangat dengan melihat anak-anak itu hilang semua. Alhamdulillah, anak-anak yang belajar di sini bermacam-macam. Ada anak yang usia masih di bawah apa ya Mbak, balita itu, anak-anak umur 3 tahun itu kan masih di bawah balita. Bahkan ada anak-anak yang sudah SMP. Dari ya kalau untuk ukuran anak-anak balita ya karena dia mengikuti aja, ya belum ada penekanan, yang penting dia ikut sampai anak SMP, bahkan ada SMA. Iya Bu, untuk saat ini ada berapa murid yang Ibu ajar ngaji? Ini ada kurang lebih anak sekitar 40-45 anak-anak, campur dari yang kecil sampai yang gede. Iya. Lalu bagaimana program Ibu saat mengajar ngaji anak-anak Bu? Biasanya kan ada perbedaan gitu Bu programnya, dari yang anak kecil, SD, SMP gitu kan ada perbedaan. Bagaimana Ibu membedakan? Terus program Ibu di sini mengajarnya itu cuma baca, menulis, ya paling hafalan. Terus bagi anak-anak yang sudah Al-Quran, paling belajar kitab, itu pun masih kitab yang sekedar seperti Aqidatul Nawam sama Hidayat Nasibiah itu aja. Iya Bu, lalu ada perbedaan atau tidak selama mengajar ngaji ini kan sebelum adanya COVID-19 ini sama saat ini kan sedang ada COVID ini, PPKM gitu. Ada perbedaan atau tidak Bu saat mengajar ngaji? Bedanya ya, untuk perbedaan antara dulu ketika belum ada pandemi dengan saat ini sudah ada pandemi itu perbedaannya banyak. Karena dulu sewaktu belum ada pandemi itu, anak-anak kan di TPA itu kan kita banyak kan, akhirnya sekarang pecah dari anak yang dulu banyak sekarang tinggal sedikit. Kalau untuk pembelajaran itu lebih mudah karena jumlah anak yang sedikit kan lebih mudah. Untuk cara ibu menyampaikannya, untuk cara mendidiknya, kalau anak ngaji itu nggak seperti anak sekolah. Kalau anak sekolah itu cukup satu pelajaran untuk semua orang, tapi kalau untuk ngaji enggak. Akan tetapi bagi ibu perbedaannya itu sangat kecil. Kecilnya apa? Karena kita hidup di lingkungan sendiri. Cuman perbedaannya dari jumlah yang besar menjadi jumlah yang sedikit. Terus kalau untuk belajar mengajar atau anak-anak yang belajar, hanya saja anak-anak itu yang seharusnya bebas harus terkendala dia memakai masker. Terkadang ibu kurang jelas dari tertutupnya masker. Kadang-kadang anak-anak yang pakai masker ibu yang lepas, kadang-kadang anak yang lepas ibu yang pakai. Jadi kadang di situ kesulitannya, hanya di situ. Itu aja. Dari PA dipindahkan ke rumah untuk menginisiatifin aja Mbak, daripada anak-anak udah nggak sekolah, nggak ngaji pula kan gitu. Itu aja. Kalau kendalanya yang nggak ada. Alhamdulillah. Yang paling besar dampaknya itu ya dari banyak menjadi sedikit. Karena kami kan ada 6 orang. Dari waktu di TPA itu kita ada 6 orang Mbak. Dari 6 orang ini jadi terus masing-masing buka di tempat masing-masing. Jadi anak-anak yang mau kedominan ke ibu, dia walaupun jauh lari ke ibu. Yang dominan ke teman ibu, dia lari ke tempatnya teman ibu gitu. Itu aja dampaknya, itu dari kita yang ngumpul satu TPA menjadi rumah ke rumah. Itu aja. Cuman kan udah beda dusun. Dari sini dusun Sidoarjo. Nanti yang di situ
dusun Kampung Jino, nanti yang di sana itu dusun Sidomaju Wombol Kampung itu aja. Jadinya mecah gitu. Ya, jadi terpecah. Jadi terpecah karena ini, karena dampak dari pandemi itu aja. Kalau yang terasa banget gitu loh, yang terasa banget, Yang jadinya rame. yang tadinya rame. Maksudnya gini loh Mbak, kalau kita itu menyatu seperti yang dulu, anak-anak itu kan punya tingkatan, dari anak yang paling kecil, terus kakaknya lagi itu kan gurunya beda-beda. Yang hari ini yang memegang ini, hari ini jadi orang satu ngurusin beberapa tingkatan. Yang jadi kendala yang sangat terasa banget yaitu jadi misah-misahnya itu. Mudah-mudahan setelah berakhir bisa ngumpul lagi, jadi bisa saling bantu, saling ini lagi, Mbak yang ini kayak gini, yang ini kayak gini. Kita sama-sama satu profesi itu kan bisa saling sharing. Ini Mbak begini, yang ini begini. Ada kesulitan yang ini. Ini kan sendiri Mbak, harus sendiri. Aduh, yang ngatasin yang ini, yang ngatasin yang itu. Kadang anak yang mau ini, anak yang mau itu. Kadang orang tua yang mau begini, yang mau begitu. Perjalanannya seperti itu. Yang dampaknya, yang terasa banget. Untuk kegiatan, kalau dulu kan sebelum pandemi itu kan ada kayak katangan, kayak di acara-acara akhir sana terbatas gitu, jadinya kan belum ada kayak itu tuh gimana gitu. Kalau untuk kegiatan memang untuk misal seperti kalau yang dulu setiap akhir dari 1 tahun sekali itu ada diadakan lomba, ada diadakan hotmil Quran. Untuk pandemi ini, untuk 2 tahun perjalanan ini memang nggak ada acara seperti itu. Akan tetapi untuk memicu anak-anak supaya semangatnya timbul, kami menginisiatifi dengan cara kita bikin soal, anak-anak jawab, nanti kita kasih hadiah, gitu aja. Misal tanya jawab, hari ini besok mau ada ulangan, tanya jawab, paling itu aja, karena kita nggak bisa memeriahkan. Akan tetapi kemarin pada waktu tanggal 17 Agustus untuk memicu semangat anak-anak, saya bersama anak-anak yang lebih besar di rumah ini mengadakan lomba khusus untuk anak-anak sini, seperti untuk mengingatkan anak-anak bahwa pentingnya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita upacara Mbak di dalam rumah, di rumah sini kita upacara dengan anak. Jadi dengan anak-anak itu aja, dengan sekitar 40-45 orang anak, kita mengadakan upacara, terus kita mengadakan lomba ya dengan anak-anak itu juga untuk menghilangkan rasa stres anak-anak, untuk memicu kebahagiaan anak-anak, untuk mengingatkan bahwa pentingnya kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kemarin itu programnya kasih itu aja lah biar anak-anak ini semangat. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Samina Asmina untuk waktunya. Semoga ilmu yang diberikan kepada anak-anak selama ini berguna di dunia dan akhirat, dan pahala terus mengalir pada Ibu. Amin. Baik, mungkin itu saja podcast saya dengan Ibu Asnaina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.